merupakan simbol dan status sosial yang hanya dapat dimiliki orang yang mampu secara finansial. Bahan-bahannya pun memang lebih mahal ketimbang jenis rumah adat Jawa Tengah yang lainnya. Selain membutuhkan biaya yang sangat sedikit, waktu pembuatannya juga cukup panjang. Bentuk rumah adat joglo pada mulanya rumah ini berbentuk wujud sangkar dengan 4 tiang pokok tiang di tengahnya. Tiang ini dikenal dengan sokok kuburu. 4 tiang tersebut memiliki filosofi, yaitu gambaran kekuatan dari 4 penjuru mata angin. Kelebihan pada sirkulasi udara yang sangat baik. Rumah adat ini adalah bentuk atap yang merupakan perpaduan antara dua bidang, yaitu atap segitiga dan trapesium. Kedua jenis atap ini mempunyai sudut kemiringan yang berbeda. Rumah Honai merupakan rumah tradisional masyarakat Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua, khususnya suku Dani. Rumah Honai berbentuk bulat sederhana dengan pintu kecil dan tidak dilengkapi jendela. Kesederhanaan rumah Honai bukan tanpa alasan atau tujuan. Struktur rumah yang kecil memberikan efek hangat. Selain itu, rumah Honai yang sederhana mempermudah pemiliknya untuk berpindah-pindah. Fungsi dan filosofi. Selain berfungsi sebagai hunian, rumah Honai memiliki beberapa fungsi dan filosofi tersendiri. Pertama, rumah Honai berfungsi sebagai tempat penyimpanan peralatan perang dan peralatan warisan leluhur. Kedua, rumah Honai dijadikan tempat untuk penyimpanan umbi-umbian dan hasil ladang. Istilah Sunda Jolopong berarti terkulai lurus atau tergolek lurus. Nama ini dipilih karena desainnya sederhana dan penampilannya rumah yang seolah tergolek begitu saja. Kesederhanaan rumah tersebut dalam dilihat dari desain rumah yang tidak sulit, bahkan tanpa kekuatan yang berarti atau variatif. Adapun sebutan lain untuk jolopong adalah suhunan panjang atau suhunan jolopong. Bentuk jolopong ini bisa dibilang cukup tua, sebab atapnya berbentuk saung atau dangau. Pada bagian atap dibuat dengan 2 bidang, yang pada tengahnya dipisah oleh jalur suhunan. Rumah bolong merupakan rumah adat yang memiliki fungsi sama seperti rumah tinggal lainnya. Namun, selain fungsi sebagai tempat tinggal, rumah adat Batak ini memiliki fungsi lain. Di kawasan Tapanuli, rumah bolong memiliki fungsi sebagai status sosial pemiliknya. Awalnya, rumah bolong adalah istana yang ditempati para raja, mulai dari raja pertama hingga raja terakhir Sumatera Utara. Adapun raja pertama yang membangun rumah adat adalah Tuan Rahilim. Akan tetapi, pada tahun 1947, kekuasaan Kerajaan Batak berakhir karena sudah tidak diakui lagi. Rumah adat suku Batak Toba disebut juga rumah bolong. Rumah ini berbentuk panggung dengan bahan utama bangunan berupa kayu. Hal yang paling menarik perhatian adalah bentuk atapnya, yang melengkung dan runcing di tiap ujungnya. Rumah bolong memiliki bentuk persegi 4 dengan model bangunan seperti panggung, dan jarak antara bangunan dengan tanah adalah 1,5 meter. Bangunannya cukup tinggi sehingga diperlukan tangga agar penghuni rumah dan tamu dapat memasukinya dengan mudah. Bagian atap memiliki desain seperti pelana kuda atau panggung terbang. Desain atap seperti ini akan membantu dalam menghalau terpaan angin kencang. Presentasikan sejarah rumah adat Betawi. Pada saat kolonial Belanda melakukan sensus penduduk pada tahun 1930, Betawi menjadi etnis tersendiri di Indonesia. Pada masa itu mereka disebut sebagai etnis yang mendiami Batavia. Karena itu sebenarnya etnis Betawi ini merupakan gabungan dari penduduk berbagai daerah. Di antaranya ada Jawa, Bali, Makassar, Sunda, dan Sunda yang dahulu didatangkan oleh pemerintah Belanda.